Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini saya akan coba sharing untuk gimana nih caranya deploy model YOLO V8 yang udah di custom untuk deteksi anatomi dari gigi, teman-teman. Nah, ini sebenarnya jadi contoh aja gitu ya untuk modelnya. Kebetulan saya dapatnya itu untuk model deteksi anatomi gigi. Nah, teman-teman sebetulnya bisa ganti dengan model yang lain. Gitu. Jadi poinnya ini sebetulnya saya cuma pengen ngasih tahu gimana sih caranya atau prosesnya gitu ya dalam memanfaatkan model yang udah kita buat atau memanfaatkan YOLO V8 yang udah kita custom model ke dalam Streamlit gitu. Nah, eh, karena memang prosesnya sebetulnya diawali dari eh, kita itu melakukan labeling gitu untuk dataset teman-teman, kan itu memakan proses yang lama. Jadi mungkin saya hanya bisa memberi saran aja ke teman-teman untuk pakai toolsnya gitu ya, menggunakan apa. Jadi tools yang teman-teman bisa pakai itu kalian bisa cari aja namanya itu ada RoboFlow atau kalian bisa gunain eh, label image kalau nggak salah itu yang dari Python, jadi kalian bisa install di lokal komputer kalian, terus kalian bisa juga lakukan labeling dari situ. Tapi kalau menurut saya lebih gampang itu kalian labeling itu pakai RoboFlow. Nah, jadi bebas ya teman-teman nanti pakai tools yang mana untuk melakukan labeling. Ini saya nggak bahas tentang cara labelingnya, jadi di sini taruhlah teman-teman udah selesai melakukan labeling gitu ya untuk data set atau data trainingnya kalian, data gambar itu kalian labeling semua. Eh, Kemudian nanti kalian pastikan untuk datasetnya itu udah dibagi jadi data tes, kemudian ada data train, dan juga ada data untuk validasi atau val. Nah, kurang lebih susunannya itu seperti ini. Di sini ada data tes, jadi di sini ada image-nya atau gambarnya. Terus kemudian di sini adalah ada labelnya. Ini hasil labeling kalian di RoboFlow ataupun di label image yang package dari Python-nya gitu. Nah, ketika ini udah siap ya. Jadi ini untuk runs ini belum ada teman-teman. Jadi ini hasil ketika kalian udah selesai melakukan training si model YOLO V9, nanti akan ada muncul folder yang namanya itu runs. Jadi sebelum dilakukan training ini pas saya belum melakukan training untuk modelnya itu hanya ada data test, data train, terus kemudian ada data file. Kemudian ada juga data YAML-nya ini. Nah, ini adalah untuk mengarahkan path dari data-data yang akan dibaca oleh si model YOLO V8-nya itu gitu ya. Ini kurang lebih detailnya. Nanti kalian juga bisa langsung ganti aja nih path ininya sesuai dengan posisi si datanya ini. Ini kan dia nyari data train kemudian image-nya kan. Nanti kalian sesuaikan aja untuk letak dari filenya. Begitu juga untuk data trainnya, data test, data file gitu. Oke, itu aja mungkin ya. Ini nanti kalian jadi yang harus kalian sesuai ini cuman di bagian ini aja, di pad-nya ya, pad untuk train, file, dan tes. Sisanya harus sesuai enggak sih kalau kalian pakai model yang sama, tapi kalau kalian pakai model yang berbeda kalian boleh untuk sesuai di bagian ini ya, di bagian apa namanya labelnya. Jadi kalian labelnya ada apa nih, kalau misalkan kalian labelnya itu misalkan tanaman tomat gitu ya, penyakit tanaman tomat, berarti kalian harus cantumin semua label tanaman tomat itu ada apa aja. Kayak misal penyakit ada penyakit kuning daun gitu ya, berarti kalian di sini tulis kuning daun gitu ya. Oke, itu ini harusnya sih eh, nggak terlalu rumit ya teman-teman. Jadi yang penting kalian udah melakukan labeling, habis itu udah kalian tinggal training aja di model YOLO-nya. Jadi tahapan training itu pertama kalian harus pastiin seperti ini susunan foldernya. Ada dataset kalian, di dalamnya ada data test, data train, dan data file. Terus pasien ada data.yml-nya ini. Terus kemudian kalian bisa buat train.py-nya. Nah, ini adalah codingan untuk training si model YOLO 8 nih. Gitu. Nah, seperti ini kalian nggak perlu ada yang dirubah, biarin aja seperti ini. Ya. Jadi di sini kita panggil model YOLO V8-nya. Ya, di sini. Kalian bisa juga rubah untuk nggak versi N, bisa rubah versi S, atau yang penting YOLO V8 karena memang YOLO
yang mendukung custom untuk object detection itu masih YOLO V8. Di atas itu setahu saya belum ya. Gitu. Kayak gitu. Dan ini ada data YML-nya, jadi ini akan mengarahkan ke dalam dataset yang udah kita sediakan. Tuh, terus kemudian di sini ada evaluasi model untuk metriknya. Terus kemudian ini untuk format penyimpanan modelnya. Ya, gitu. Oke, ini untuk file tracknya. Jadi nanti kalian posisi seperti ini aja ya, disamain aja. Nah, terus sebelum kalian melakukan atau menjalankan training ini, pastikan kalian udah menginstal beberapa package yang memang dibutuhkan. Di sini beberapa package ada di sini ada Ultralytic, kemudian ada Torch, ada NumPy, ada OpenCV di Python juga. Terus kemudian ada Pandas, Matplotlib, Pillow, PY, terus kemudian TGDM dan Streamlit. Ini pastikan kalian udah terinstall semua. Ini cukup besar teman-teman sebetulnya package-package ini terutama Ultralytic dan Torch ya. Jadi sekitar ada 2 gigaan. Jadi pastiin laptop kalian itu memang cukup gitu ya resource-nya. Ya itu memang jadi ini apa namanya satu hal yang memang jadi hal yang lumrah gitu kalau kalian memang uh, membuat project itu untuk project object detection itu pasti besar package-nya gitu ya. Nih jadi package yang harus kalian siapkan sebelum kalian menjalankan training.py ini gitu. Nah ketika package-package ini udah kalian install semua baru kalian bisa jalankan train.py. Jadi kalian bisa langsung ketikkan aja di ininya apa namanya uh, terminal kalian. Ini kan sengaja saya nggak berhentiin dulu jadi biar nanti gampang buat prakteknya. Jadi kalian ketik terminal itu seperti ini. Apa-apa deh, sini aja ya. Jadi kalian bisa langsung ketik, pastikan dulu di posisi kalian itu ada di sini ya, di internet memory di folder ini. Jadi kan ada posisi di dental dataset ya. Kalian harus masuk dulu ke situ. Kalian bisa ketik CD, habis itu untuk ke dental dataset. Nah, ini kita udah masuk. Jadi kalian bisa langsung ketik aja Python, pasti, terus kemudian ketik ya try. Nah ini baru kalian langsung enter aja jalankan nanti dia akan nge-training si model YOLO V8 gitu. Nanti kalian tunggu itu prosesnya lama teman-teman jadi kalian nggak usah kaget nanti kalau prosesnya bahkan kalau saya di sini coba itu lebih dari 2 jam teman-teman bahkan sampai 3 jam lebih gitu. Jadi kalian nggak usah panik kalau misalkan training itu nggak selesai-selesai gitu. Kalian tunggu aja sampai selesainya. Jangan kalian berhentikan di tengah jalan atau di saat kalian masih atau sistem itu masih melakukan training itu gitu karena nanti takutnya malah crash gitu model kalian kalau nggak bisa buat digunain lagi nantinya jadi kalian nanti mau nggak mau harus ngulang lagi install lagi gitu gitu ya jadi tunggu aja sampai selesai gitu jangan panik gitu. Itu juga tergantung dari spek laptopnya. Kalau misalkan tadi saya 5 jam, bisa jadi kalian lebih. Kalau memang spek laptop kalian itu yang kalian gunakan di bawah dari spek yang saya gunakan. Atau kalian misalkan kebetulan spek laptopnya itu bagus nih, bisa jadi kalian lebih cepat gitu. Jadi tergantung spek laptop teman-teman masing-masing gitu. Intinya kalau misalkan lama prosesnya, nggak usah panik gitu aja ya. Oke, jadi gitu. Kalau misalkan kalian udah selesai install package-nya, terus kalian selesai ini training DTY-nya, jadi kurang lebih kalau udah selesai trainingnya itu tampilan atau notifnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah ini seperti ini. Jadi misalnya diirikan tanda merah nih, ini nggak usah panik, ini bukan error. Jadi ini sebetulnya hanya sebatas announcement aja. Jadi kalian berarti tandanya kalau udah seperti ini itu udah berhasil untuk training model YOLO V8. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, baru kalian masuk ke codingan Streamlit di sini. Nah, ini adalah codingan Streamlit-nya di sini. Dan kita coba bahas ya. Di dalam sini susunnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk header-nya ya. Terus kemudian ini adalah untuk letak dari si model yang dihasilkan. Jadi tadi kan kita training YOLO V8, bukan berarti kita yang dipanggil itu modelnya dan model YOLO V8, tapi
hasil dari nge-training model LV8 itu adalah modelnya adalah base.pt ini. Nah, ini tempatnya ada di sini. Ada di runs, terus kemudian ada uh, di tag ya, di tag. Nah, ini ada di tag, terus kemudian ada di train 2, terus kemudian di web. Nah, ini adalah yang kita gunain modelnya. Gitu. Jadi nanti petnya kalian sesuaiin aja ya. Kalau saya di sini munculnya di sini gitu. Nah, gimana cara tahu bisa dia itu ada di situ, ini posisi sebenarnya ada not di sini bagian sini. Ada muncul di not di bagian sini. Nah, nih dia ya. Nah, dia di sini ada bilang export sukses, dia di save di dalam runs, detect, terus kemudian train 2 dan wake dan best.onx gitu. Nah, kita nggak pakai yang .onx, tapi kita pakainya yang .pt-nya ya. Nah, ini yang kita pakai. Ya, nah, ini adalah model yang kita pakai di program Streamlit-nya. Nah, terus kemudian ini cara panggil model YOLO-nya. Terus kemudian ini adalah exception. Jadi kita bikin exception kalau misalkan model ini itu error, dia akan mendapatkan ini error loading model. Gitu. Terus sederhana itu sebenarnya ini logiknya gitu. Tapi ini adalah objek atau variabel model yang di dalamnya itu isinya model yang udah kita tadi train atau kita hasilkan. Terus kemudian di sini ada sidebar. Jadi ini akan tampil di samping sebelah kiri. Ya, kita coba sama-sama lihat ya di sini. Nah, ini ada sebelah kiri, ya. Upload image kan ya, gitu. Terus kemudian di sini ada untuk upload image-nya, gitu. Apakah bisa untuk langsung video real time? Bisa sih kalau kalian itu menjalankan si codingan Streamlit ini di lokal komputer kalian. Tapi kalau misalkan di upload ke Streamlit, karena ada semacam aturan atau data privacy itu nggak bisa. Kalau misalkan kalian real time kamera ya, gitu. Tapi kalau misalkan capture itu bisa biasanya capture. Gitu. Tapi di sini saya hanya sebatas untuk upload aja metodenya. Kalian boleh kembangkan lagi, tapi bisa real time itu hanya di lokal gitu, di lokal komputer kalian. Paling nanti misal kalian pengen coba secara real time gitu ya. Install aja di lokal, kalian kondisi di sini di lokal, nggak perlu diupload di Streamlit Code gitu. Kalian coba di lokal aja pakai real time kamera. Gitu. Paling nanti kalian tinggal tunjukin aja tuh di kamera laptop kalian itu gambar dari objek yang ingin kalian deteksi. Kalau di sini contoh gigi berarti kalian tinggal dilihatin kamera aja untuk contoh gambar giginya gitu ya. Nanti sudah akan kelihatan secara real time untuk deteksinya. Oke, terus ini adalah metode uploadnya ya di sini untuk nge-load image-nya. Terus kemudian di sini akan di-convert ke dalam array untuk image-nya. Lalu kemudian di sini akan keluar untuk deteksinya itu di sini. Jadi ada sub header ya. Nanti ada keluar untuk hasil resultnya. Kita coba lihat di sini. Ini kebetulan karena dihentikan ya. Nah, jadi ada notifikasi. Nah, ini adalah contoh hasil resultnya. Gitu, teman-teman. Nah, ini convert raw datanya. Jadi gambar. Nah, ini adalah hasil untuk deteksinya. Seperti, tapi kalau real time dia akan seperti di kurang lebih teman-teman tampilan. Nah, ini gambar jadi dia menampilkan seperti ini. Gitu. Kalian boleh nanti coba untuk dibuat real time kameranya. Oke, terus kemudian di sini adalah setup untuk bounding box-nya. Bounding box ini yang kotak ini ya. Ini adalah bounding box. Mungkin nanti terkait bounding box kita akan bahas di pembahasan yang berbeda. Kita fokus untuk gimana caranya untuk lakukan deployment-nya. Ini kan perlu kalian rubah, biarin aja seperti ini. Jadi yang harus kalian pastikan hanya di bagian load data modelnya ini ya. Jadi harus kalian sesuaikan untuk path-nya. Gitu. Ini judul kalian boleh ganti gitu sesuai dengan model yang memang ingin kalian deploy. Gitu ya. Oke, itu aja sih teman-teman untuk bagian ini. Dan karena ini kan eh, oh ya, saya saranin kalian pakai virtual environment ya teman-teman. Jadi ketika kalian misal project yang lebih dari satu itu kalian enak untuk kelolanya gitu. Dan misal sekarang itu support taruhlah di misalkan Pandas versi 3 gitu ya, terus kalian di project sebelumnya itu kalian butuh Pandas versi 2 misal. Itu nggak akan mempengaruhi project kalian sebelumnya.
Nah, terus kemudian kalau kalian juga ngikutin saran dari saya, misalkan pakai virtual environment, terus kalian pengen upload di Streamlit Cloud, jangan lupa untuk menghapus virtual environment-nya ini, baru kalian upload ke GitHub. Karena file virtual environment ini cukup besar teman-teman, sekitar 2 giga, karena memang dia yang menyimpan package yang kalian install kayak Ultralytic, terus kemudian Torch, NumPy, OpenCV itu dia tersimpan di virtual environment ini. Jadi ini sangat besar. Kalau punya saya ini kebetulan sampai 2 giga lebih. Gitu. Jadi yang perlu diupload nanti di Streamlit itu terkecuali ini, sisanya diupload aja semua. Gitu. Oh ini enggak, yang ini nggak perlu ya teman-teman, nanti saya hapus yang ini. Jadi ini sebenarnya terduplikat tadi, saya nggak sengaja untuk ini. Jadi yang dipakai itu yang ini sih. Gitu. Oke, itu teman-teman mungkin ya. Jadi nanti hasil itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalian upload ya, terus kemudian nanti di hasil itu ada di sini. Nah, dan ini adalah versi untuk video real time-nya teman-teman. Dan ini balik lagi saya ingetin, jadi nggak berlaku di Streamlit Cloud ya. Jadi ini nggak akan berfungsi kalau teman-teman upload di Streamlit. Ini hanya berfungsi di lokal komputer gitu. Oke, itu mungkin semoga bisa membantu teman-teman untuk codingannya. Kalau kalian yang butuh, bisa kalian dapatkan di link di deskripsi ya teman-teman. Itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.